Pemirsa TVmu, kita kembali berjumpa pada kajian tuntunan akhir zaman. Memiliki identitas kita sebagai muslim merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini anugerah, maka seharusnya kita membicarakan anugerah itu. Membicarakan artinya bersyukur bahwa dia mendapatkan anugerah. Ketika orang diberikan nikmat, maka fahadis, bicarakan bahwa dia mendapatkan nikmat itu, supaya orang juga bersama-sama dengan kita merasa sama-sama senang. Nah, anugerah identitas kita sebagai muslim ini harus sama-sama kita syukuri, bahwa kita adalah negara yang diklaim sebagai negara terbesar umat Islam. Itu sebuah anugerah, bahwa kita punya identitas di mata dunia, bahwa kita adalah negara besar yang penduduknya muslim. Identitas ini justru menarik sebenarnya. Jadi orang tahu bahwa kita punya ciri khas yang berbeda dengan orang lain. Bahwa kita mudah dikenali dengan perbuatan-perbuatan kita. Bahwa kita bisa dikenal orang melalui peradaban-peradaban kita. Inilah identitas yang penting. Dan identitas itu akan selamanya terkenang. Kita lihat misalnya peninggalan kerajaan Sriwijaya. Begitu besar candi-candinya. Peninggalan kerajaan Majapahit masih ada sampai saat ini. Itu adalah identitas bahwa dulunya mereka pernah ada di sini. Kalau identitas sudah hilang, tidak akan dikenali bahwa mereka masih ada di situ. Di Spanyol masih ada masjid-masjid yang sekarang berubah fungsinya sebagai museum. Tapi itu minimal bisa jadi identitas bahwa pada saat dulu ada komunitas muslim yang tinggal dan memimpin peradaban di Eropa. Nah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, berbanggalah kita dengan identitas muslim itu. Bahwa dengan identitas muslim itu, kita akan punya izah, akan punya harga diri, akan punya kebanggaan bahwa kita seorang muslim. Banyak sekarang anak muda merasa malu ketika ditanya, agama lu apa? Di mana sih sholatnya? Sholat apa enggak? Jawabannya yang harus diberitahu harusnya jawaban yang benar, tapi karena dia malu, dia tidak menjawab atau mengalihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Malu diketahui bahwa dirinya adalah seorang muslim. Kenapa bisa seperti itu? Proses sangat panjang barangkali, dari mulai proses pendidikan, lingkungan dan sebagainya, sehingga akhirnya dia tidak punya identitas. Nah, kemudian yang kedua, kaum muslimin, pemirsa TVmu dimuliakan Allah, masuk ke dalam Islam secara kafah ini merupakan dakwah, merupakan nilai syiar bahwa orang ketika beragama bukan hanya di masjid, orang beragama bukan hanya di majelis-majelis atau di lingkungan yang islami. Justru akan terlihat dakwahnya, perbedaannya, syiarnya ketika dilakukan di luar masjid. Itulah kemuliaan kita. Bahwa kita beragama bukan hanya di dalam masjid saja, tapi juga kita beragama di luar masjid. Kita tunduk bukan hanya ketika sholat saja, tapi kita di luar sholat pun kita punya ketundukan. Kita menahan hawa nafsu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan-bulan itu pun kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Inilah Islam yang menyeluruh. Bukan dinilai dari tempat, bukan dinilai dari pakaian saja atau dari performa, tapi juga kita bisa dilihat dari unjuk perbuatan kita, dari sikap kita, dari keberpihakan kita dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi syiar, menjadi dakwah bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk kelompok-kelompok muslim, tapi juga untuk kelompok-kelompok yang di luar muslim sana. Menjadi rahmatan lil alamin ini bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk mengangkat izah kita sebagai muslim juga. Bahwa Islam ternyata memberikan dampak positif bagi peradaban bangsa, bagi peradaban dunia, dan lain sebagainya. Nah, berislam dengan seperti itu adalah berislam yang
luas gitu, berislam yang tidak dibatasi oleh lingkungan. Kita bisa menunjukkan keislaman kita dimanapun kita berada. Kita bisa menunjukkan keislaman kita dalam aspek-aspek apapun. Tidak hanya terbatas pada kajian-kajian Muslim, kajian-kajian Islam, tapi juga pada kajian-kajian yang lainnya. Baik aspek ekonomi, keluarga, bahkan politik. Itu semua akan menjadi syiar bagi kita bahwa Islam bukan hanya mengatur masalah-masalah ubudiyah, masalah-masalah peribadatan, tapi juga Islam mengatur masalah-masalah muamalah, masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Ini penting disiarkan kepada orang lain bahwa masuk Islam secara kafah itu dipahami bahwa Islam bukan hanya membicarakan masalah satu sisi ibadah saja, tetapi juga Islam juga memasuki aspek-aspek yang di luar itu. Nah, pemirsa TV-mu, yang ketiga adalah bahwa masuk Islam secara kafah itu merupakan kewajiban kita. Merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka melekatlah kewajiban kepada diri kita. Melekatlah seluruh amanah yang harus kita tunaikan. Melekatlah seluruh kewajiban-kewajiban, amanah dan lain sebagainya pada diri kita sebagai seorang muslim. Karena itu kita harus sadari bersama ketika sudah diucapkan syahadat itu pada hakikatnya adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan membesarkan Allah. Kita akan membesarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam syahadat kedua kita. Kita juga akan membesarkan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah janji kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tetaplah di TV-mu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.